Wa min ma'asil badani, dan di antara kemaksiatan badan adalah huququl walidain, durhaka kepada orang tua, kedua orang tua. Wa madunahu min idzaihima, nyakiti orang tua itu adalah kemaksiatan besar. Masya Allah, besarnya luar biasa. Cukup sebagai peringatan bahwa itu besar. Dosa durhaka kepada orang tua itu hukumannya akan didahulukan di dunia. Mengerikan sekali. Di dunia dihukum, di alam barzakh nanti di kuburan dihukum, di akhirat dihukum. Jadi komplit betul hukuman durhaka kepada orang tua. Di antara hukumannya apa Ustadz? Hidupnya nggak berkah. Bisa jadi uangnya banyak tapi uangnya membuat dia susah. Bisa jadi asetnya, hartanya banyak tapi asetnya membuat dia sengsara. Oh, bisa jadi pangkatnya tinggi, karirnya moncer katanya, tapi pangkat dan karirnya membuat dia menderita. Itulah kalau hilang keberkahan. Ingat prinsip kebutuhan itu kan, atau prinsip kebahagiaan kan tidak diukur dengan serba banyak yang kita punya, bukan itu. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Itu kan kaidahnya, prinsipnya. Yang bagi Nabi ajarkan itu cukup dan berkah, awasnya. Sekali lagi, yang baginda Nabi ajarkan cukup dan berkah. Makanya doa-doa guru-guru mulia itu selalu cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Cukup dan berkah sudah. Pertama cukup, dua berkah. Kalau kata orang Sunda mah ilmu tuhya. Iraha butuh ayat. Sudah gitu aja. Biarpun hari ini saya tidak megang uang sama sekali, besok mau naik pesawat tiketnya ada, gitu aja. Mau umroh tiketnya ada, mau haji tiketnya ada. Bahkan kalau butuh pesawat, ada pesawatnya. Udah itu aja ilmu. Yang paling hebat tuh yang seperti itu, daripada mohon maaf di rekeningnya banyak, giliran mau make nggak bisa. Ada aja, buat apa kalau begitu? Kan yang diambil dari harta itu manfaatnya, bukan nominalnya, bukan bentuknya, bukan jumlahnya, nggak ada. Ya Allah. Dan yang menghanguskan atau menghapuskan, yang memberantas semua itu, artinya membuat manfaatnya berkurang, membuat manfaat seakan tidak pernah ada, padahal bentuk dan wujudnya ada. Itu adalah durhaka pada orang tua. Hati-hati, ini mengerikannya luar biasa. Ini ngeri durhaka sama orang tua ini. Naudzubillah. Ini udah berulang-ulang dibahas, tapi serasa kurang terus pembahasannya tentang durhaka pada orang tua. Ustadz, oke, kita sudah tahu hukumannya berat Ustadz. Di dunia hilang keberkahan hidupnya Ustadz. Di alam kubur siksaannya berat. Di akhirat lebih ngeri lagi. Batasan durhaka itu gimana sih Ustaz? Apakah batasan durhaka itu kalau kita mukulin orang tua contohnya? Atau bagaimana Ustaz? Batasan paling rendah adalah menyakiti dengan kata ah, menolak dengan ah. Itu udah durhaka sama orang tua. Ah itu paling ringannya kata yang mungkin menyakiti atau yang bisa menyakiti. Nah itu sudah berbahaya sekali itu. Apalagi kalau sampai ngangkat suara di depan orang tua. Apalagi kalau sampai memukul, wah lebih lagi, naudzubillah tsumma naudzubillah.
min dzalik. Makanya ini Masya Allah. Kemudian durhaka dan bakti itu juga ada kaitannya dengan, bahkan sumbernya ada di hati, bukan ada di lisan atau di perbuatan kita saja, bukan itu. Ya, sumbernya ada di hati. Baik, ini karena sudah sering kita bahas, kita lewati, insya Allah cukup kan. Semoga Allah menjaga kita semua dari durhaka pada kedua orang tua. Termasuk durhaka pada orang tua adalah anak yang tidak mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Anak yang tidak menyambung silaturahim dengan orang yang biasa disambung silaturahimnya di saat orang tua sudah meninggal. Ini juga durhaka sama orang tua. Jadi durhaka sama orang tua itu bukan hanya untuk anak yang punya orang tua kemudian dia nyakiti hati orang tuanya, bukan hanya itu. Termasuk anak yang sudah tidak punya orang tuanya sudah meninggal tapi tidak pernah mendoakannya, tidak pernah menjaga silaturahimnya dan seterusnya dengan orang-orang yang biasa dijaga silaturahim saat orang tua masih hidup. Ini sama, durhaka juga.